usahakan dari pagi, karena pagi biasanya ikan lagi selera makan. Oh gitu. Nah, Terus umpannya apa, Pak? ikan kalau saya pakai ikan hidup. Ikan hidup. Nah, ikan hidup. Ikan hidup juga saya cari di sini kalau Oh yang ini. karena kalau di tempat orang jualan tuh nggak ada, jarang Ikan hidup, ada, kan? jarang ada. Karena ikan predator, ikan besar itu biasanya suka anak-anak ikan yang seperti ini. Yang kalau dapat itu pancingannya, kenapa Pak biasanya? Ikan kalau bahasa kita Aceh rambu. Oh ikan rambi. Atau kalau yang besar upuh, Oh, upuh. ikan Atau bahasa lainnya gabu boleh. Merah mata juga boleh, yang merah mata besar itu. Oh itu hasil tangkapan yang biasanya di sini ya? Iya. Banyak juga ikan-ikan lain ada juga, nggak tentu. Kadang ada senangin, Oh, ada apa namanya nih, barakuda, barakuda. oh iya. Kalau memang lagi ada kosong. Berarti setiap hari di sini Pak atau Enggak setiap hari. Waktu-waktu di apa aja, waktu enggak? kegiatan di rumah, khususnya Sabtu Minggu saya nanti. Oh satu minggu ya? Karena itu ada waktu luang kan. Misalnya saya bekerja, Oh, gitu. Berarti ini untuk konsumsi sendiri Iya. atau untuk Iya. sendiri ya? untuk sendiri. Tapi kalau biasanya saya banyak tangkapan lebih, itu tetangga juga saya kasih. Oh gitu. Kasih ya, sedikit-sedikit lah. Ataupun nanti ada tetangga saat kita tolong dimasak, nanti hasilnya tuh bagi ya, bagi 3, bagi 2, terserah lah, pokoknya dimasakin gitu. Oh nama Pak sendiri siapa? Nama saya, Iya. nama saya Hatta. Oh. Hasilnya ya Pak? Ya, oke, oke. Alat tangkap pancing merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang menggunakan mata pancing dan umpan untuk menarik perhatian ikan target. Sistem penangkapan dilakukan dengan cara mengait ikan pada mata pancing setelah ikan memakan umpan yang diberikan. Pancing menjadi alat tangkap yang banyak digunakan oleh masyarakat karena pengoperasiannya cukup sederhana serta tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Penggunaan alat tangkap pancing juga dikenal lebih selektif karena ukuran ikan yang tertangkap biasanya menyesuaikan ukuran mata pancing yang digunakan. Kegiatan awal praktek lapangan penangkapan ikan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung alat tangkap pancing sebelum digunakan di laut. Kegiatan praktik memperlihatkan bahwa alat tangkap pancing memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda tergantung jenis penggunaannya. Pancing ulur biasanya menggunakan tali utama yang dioperasikan secara manual, sedangkan pancing joran dilengkapi batang joran dan reel untuk membantu proses penangkapan ikan. Mahasiswa mulai memahami bahwa setiap alat memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas saat operasi penangkapan dilakukan. Pengamatan langsung di lapangan membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori penangkapan ikan dengan kondisi nyata di lapangan. Pengalaman awal selama praktik laut memberikan pemahaman bahwa penggunaan alat tangkap pancing membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Oh tiap hari mencuri. Namanya barakuda. Kalau orang casting, kalau yang muda casting kan pakai ikan udang ya, ini pakainya ikan palsu. Kalau ada ikan ini, kalau nggak ada ikan palsu pakai ini. Kalau sop dulu. Ini tadi pakai ikan. Ya, saya lihat anak ikan yang sedang sekarat juga deh. Dari itu ini kita mainkan supaya ikan yang kita mainkan itu seperti ikan mau mati. Ikannya dia mau. Dia langsung kejar dia. Karena kalau yang ikan itu kayak gitu itu kan ikan itu nggak mau dia nggak dapat.
Cari dia cari yang udah agak sakit. Ya, kita sama pancing ikan. Jangan ikan ah. Berarti Bapak memang tiap hari macam gini, Pak? Hasil tangkapannya, Bi. Ada di sini, tapi inilah ya. Untuk hasil tangkapannya. Untuk ada tangkapan lain ada? Untuk hasil tangkapan lain ada? Misalnya yang ditangkap, misalnya lain. Iya, banyak itu ikan cabai-cabai. Lain lagi modelnya kayak ini memancing ikan apa barang anak-anakan. Pancing ulur merupakan alat tangkap tradisional yang dioperasikan menggunakan tali pancing, mata pancing, pemberat, dan umpan. Cara penggunaannya dilakukan dengan menurunkan tali ke dalam perairan hingga mencapai kedalaman tertentu sesuai target ikan yang ingin ditangkap. Alat tangkap ini masih banyak digunakan oleh pemancing maupun nelayan skala kecil karena mudah dibuat dan biaya operasionalnya relatif rendah. Tingkat selektivitas pancing ulur juga cukup baik sehingga hasil tangkapan lebih terarah pada ikan target tertentu. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa penggunaan pancing ulur membutuhkan keterampilan tangan dalam merasakan getaran atau tarikan ikan pada tali pancing. Mahasiswa dilatih untuk memahami kapan waktu yang tepat menarik tali agar ikan dapat terangkat dengan baik. Teknik ini membutuhkan konsentrasi karena kesalahan saat menarik tali dapat menyebabkan ikan terlepas dari mata pancing. Pengalaman langsung di laut memberikan pemahaman bahwa keterampilan pemancing sangat menentukan keberhasilan penangkapan. Penggunaan pancing ulur selama praktek laut penangkapan ikan juga membantu mahasiswa memahami hubungan antara alat tangkap dengan kondisi lingkungan perairan. Itu aja satu minggu. Oh, satu minggu. Bukan pencarian lah. Jadi mantap minggu libur. Itu biasanya Bapak dapat ikan apa aja kalau misalnya mancing di daerah ini, Pak? Satu kamu juga Oh, rambi. tadi ada rata sih itu lebih kita rekam juga udah mata. Mata. Itu umpannya kayak mana, Pak? Umpan alami atau umpan buatan? Udang Udang. dan itu Udang hidup ya. Oh, berarti kalau udang hidup tuh ini ya, suka yang rambi mata merah gitu. itu makanannya kan orang itu itu juga di dalam ya. Makanan dia gitu kan. Makan dia itu Berarti ini udah dapat itu ya, asal tangkapannya belum? baru datang nyampe. Baru. Pancing joran merupakan alat tangkap ikan yang menggunakan batang joran sebagai alat bantu utama dalam proses penangkapan. Joran biasanya dilengkapi reel atau penggulung tali untuk mempermudah pengoperasian alat saat melempar maupun menarik ikan. Penggunaan pancing joran memberikan kenyamanan lebih karena pemancing dapat mengontrol gerakan tali dengan lebih baik. Alat ini banyak digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan skala kecil maupun rekreasi memancing. Kegiatan praktik laut memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai teknik dasar penggunaan joran. Proses melempar umpan membutuhkan keseimbangan dan ketepatan arah agar umpan jatuh pada area yang diperkirakan terdapat ikan. Teknik menggulung atau reel juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tali tidak kusut dan ikan tidak terlepas saat proses penarikan. Pengalaman ini membuat mahasiswa memahami bahwa penggunaan pancing joran membutuhkan koordinasi tangan dan konsentrasi yang baik. Praktik langsung di laut memperlihatkan bahwa pancing joran cukup efektif digunakan pada area perairan tertentu. Lokasi yang memiliki banyak ikan kecil maupun ikan karang sering memberikan hasil tangkapan yang lebih baik.
di mana mahasiswa juga memahami bahwa ukuran joran dan kekuatan tali harus disesuaikan dengan ukuran ikan target. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan praktik laut penangkapan ikan karena setiap alat tangkap memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda. Alat tangkap pancing terdiri dari beberapa bagian penting yang memiliki fungsi berbeda dalam proses penangkapan ikan. Mata pancing berfungsi untuk mengait ikan saat memakan umpan. Tali utama digunakan sebagai penghubung antara pemancing dan ikan target. Pemberat membantu umpan tenggelam hingga mencapai kedalaman tertentu, sedangkan swivel berfungsi mengurangi risiko tali terpuntir akibat gerakan arus maupun ikan. Reel pada pancing joran membantu proses pengulungan tali agar lebih mudah dikendalikan. Kegiatan praktik memperlihatkan secara langsung bentuk dan fungsi setiap bagian alat tangkap pancing. Mahasiswa mulai memahami bahwa kualitas alat sangat mempengaruhi keberhasilan penangkapan. Mata pancing yang tajam lebih mudah mengait ikan, sedangkan tali yang kuat mengurangi risiko putus saat menarik hasil tangkapan. Penggunaan komponen yang sesuai juga membantu meningkatkan efisiensi selama kegiatan penangkapan berlangsung di laut. Pengalaman selama praktikum praktek laut penangkapan ikan membuat mahasiswa memahami pentingnya perawatan alat tangkap. Tali pancing yang kusut atau mata pancing yang berkarat dapat mengurangi efektivitas penangkapan. Perawatan sederhana seperti membersihkan alat setelah digunakan dan menyimpan alat dengan baik menjadi kebiasaan penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Pemahaman tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan penangkapan tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga kondisi alat yang digunakan. Mengenai bagian-bagian alat tangkap pancing juga membantu mahasiswa mengetahui fungsi setiap komponen saat menghadapi kondisi tertentu di laut. Tali pancing dengan ukuran besar umumnya digunakan untuk menangkap ikan yang memiliki tenaga tarik kuat, sedangkan tali berukuran kecil lebih cocok digunakan pada ikan dengan ukuran sedang hingga kecil. Mata pancing juga memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan jenis ikan target. Pengetahuan ini membuat mahasiswa memahami bahwa pemilihan komponen alat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akan mempengaruhi hasil penangkapan. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa pemasangan komponen alat tangkap harus dilakukan dengan benar agar proses penangkapan berjalan lancar. Ikatan tali pada mata pancing harus kuat untuk mengurangi risiko lepas saat ikan mulai menari umpan. Posisi pemberat juga perlu diperhatikan agar umpan dapat turun pada kedalaman yang diinginkan. Mahasiswa mulai belajar melakukan pemeriksaan alat sebelum digunakan sebagai langkah awal untuk mengurangi kendala teknis selama praktik berlangsung. Pengalaman selama praktik juga menunjukkan bahwa alat tangkap yang dirawat dengan baik memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibanding alat yang kurang diperhatikan. Mata pancing yang tumpul dapat menyebabkan ikan mudah terlepas, sedangkan tali yang sudah rapuh lebih rentan putus ketika menerima beban besar. Kebiasaan membersihkan alat setelah digunakan membantu menjaga kualitas komponen agar tetap layak digunakan pada kegiatan penangkapan berikutnya. Pemahaman tersebut memberikan pelajaran bahwa perawatan alat menjadi bagian penting dalam dunia penangkapan ikan. Kondisi lingkungan laut selama praktik turut memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa mengenai penggunaan alat tangkap pancing secara langsung. Gelombang dan arus laut terkadang mempengaruhi posisi tali serta kestabilan alat saat dioperasikan. Situasi tersebut membuat mahasiswa harus lebih teliti dalam mengontrol alat tangkap agar umpan tetap berada pada area yang diperkirakan terdapat ikan. Pengalaman praktik ini memberikan gambaran nyata bahwa penguasaan terhadap bagian-bagian alat tangkap sangat membantu meningkatkan keterampilan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Pemahaman mengenai bagian-bagian alat tangkap pancing selama praktek laut penangkapan ikan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk lebih siap menghadapi situasi nyata di lapangan. Penggunaan alat yang sesuai dengan kondisi perairan membantu meningkatkan peluang memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Mahasiswa mulai memahami bahwa keberhasilan penangkapan ikan tidak hanya bergantung pada keberadaan ikan di suatu lokasi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan memilih komponen alat, kemampuan mengoperasikan pancing, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan kondisi laut.
Hasil tangkapannya Pak Ari yang tangkapannya Belum. belum ada. Untuk umpannya buka biasa pakai apa? Dan terus ada 2 pancing bu. Coba pancing dulu. Nah, itu yang pancing itu pakai udang besar, bambu. Mencari ikan yang gede. Ya? Yang bentuknya udang Bambunya, itu dia. Nah, jadi kan nanti kalau ikan besar, dapat ikan besar juga kan ada ikan dulu. Kamu ada? Tahu kamu? nggak tahu Kamu itu apa? Ini kalau pakai ke depan kadang gitu, gitu ya. Bambu kan. Ini apa juga ada di sini. Benar. Nah, ini juga ada. Itu kita yang biasa dapat ikan gede kecil-kecil dulu. Ikan jeti. Paling gede kayak puluhan. Itu itulah beberapa pancing ini. Biasanya dapat lah. Kalau pancing itu ikan kecil ya. Ikan potong-potong. Pancingnya namanya aset. Pancing aset ya. Ada 5 biji mata ya. Nah, itu dia dapat ikan kecil apa aja. Terus kalau biasanya Bapak mancing di hari apa aja? karena saya seorang profesional kan kapan suka. Kapan waktu luang gitu? Ada luang, soalnya ada luang tuh kan karena ada kegiatan luang tempat lain kan. Saya profesional. Karena tahu orang itu kan nggak tahu dia profesional semua. Iya. Isi kekosongan. Umpan merupakan bagian penting dalam penggunaan alat tangkap pancing karena berfungsi menarik perhatian ikan target. Jenis umpan yang digunakan dapat berupa ikan kecil, cumi-cumi, udang, maupun umpan buatan tergantung jenis ikan yang ingin ditangkap. Kondisi umpan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penangkapan karena ikan lebih tertarik pada umpan yang masih segar dan memiliki aroma alami. Pemilihan umpan menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan praktik laut memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memasang umpan pada mata pancing dengan benar. Posisi pemasangan umpan harus diperhatikan agar tidak mudah terlepas saat diturunkan ke perairan. Mahasiswa juga memahami bahwa ukuran umpan harus disesuaikan dengan ukuran ikan target. Penggunaan umpan yang terlalu besar atau terlalu kecil sering mempengaruhi efektivitas penangkapan. Pengamatan langsung selama praktik menunjukkan bahwa jenis umpan tertentu lebih efektif pada kondisi perairan tertentu. Ikan predator biasanya lebih tertarik pada umpan ikan segar, sedangkan beberapa jenis ikan lainnya lebih mudah tertarik pada potongan cumi-cumi atau udang. Pengalaman ini membantu mahasiswa memahami bahwa pengetahuan mengenai kebiasaan makan ikan sangat penting dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pancing. Pengalaman selama praktik laut menunjukkan bahwa penggunaan umpan tidak selalu memberikan hasil yang sama pada setiap kondisi perairan. Waktu penangkapan, kedalaman perairan, serta kondisi arus sering mempengaruhi respon ikan terhadap umpan yang diberikan. Mahasiswa mulai memahami pentingnya melakukan penyesuaian jenis umpan berdasarkan situasi di lapangan agar peluang memperoleh hasil tangkapan menjadi lebih besar. Pengamatan langsung ini memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan penangkapan ikan menggunakan pancing tidak hanya dipengaruhi oleh alat yang digunakan. Cara kerja alat tangkap pancing dilakukan dengan memanfaatkan perilaku ikan yang tertarik pada umpan. Mata pancing dipasang umpan kemudian diturunkan ke dalam perairan atau dilempar menuju area yang diperkirakan terdapat ikan. Pancing ulur biasanya dioperasikan dengan menurunkan tali secara langsung ke laut hingga mencapai kedalaman tertentu. Sedangkan pancing joran menggunakan bantuan batang joran dan reel untuk mengontrol gerakan tali. Sistem kerja alat tangkap ini terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan keterampilan agar ikan dapat tertangkap dengan baik. Kegiatan praktek laut penangkapan ikan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami proses
proses kerja alat tangkap secara langsung di lapangan. Praktik laut memperlihatkan bahwa penggunaan pancing ulur lebih banyak mengandalkan kepekaan tangan dalam merasakan tarikan ikan. Sensasi getaran pada tali menjadi tanda awal bahwa ikan mulai mendekati atau memakan umpan. Mahasiswa mulai belajar membedakan tarikan ikan kecil dan ikan berukuran besar berdasarkan tekanan pada tali pancing. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa pengoperasian pancing ulur memerlukan kesabaran dan fokus yang tinggi. Kesalahan dalam menarik tali sering menyebabkan ikan terlepas dari mata pancing sebelum berhasil dinaikkan ke atas. Penggunaan pancing joran memberikan pengalaman yang sedikit berbeda dibanding pancing ulur. Mahasiswa diajarkan cara memegang joran dengan baik, mengatur posisi lemparan umpan, serta menggunakan reel untuk menggulung tali saat ikan berhasil terkait pada mata pancing. Teknik menggulung reel harus dilakukan secara perlahan agar tali tidak kusut dan ikan tidak mudah terlepas. Pengalaman praktik di laut membuat mahasiswa memahami bahwa koordinasi tangan dan ketepatan waktu sangat menentukan keberhasilan penggunaan pancing joran. Kondisi lingkungan laut turut mempengaruhi cara kerja alat tangkap pancing selama praktik berlangsung. Arus yang terlalu kuat sering menyebabkan tali bergerak tidak stabil sehingga posisi umpan sulit dipertahankan pada kedalaman tertentu. Gelombang laut juga mempengaruhi kenyamanan pemancing saat mengoperasikan alat. Mahasiswa mulai memahami bahwa kemampuan menyesuaikan teknik penangkapan dengan kondisi perairan menjadi salah satu keterampilan penting dalam dunia penangkapan ikan. Pemahaman mengenai cara kerja pancing ulur dan pancing joran selama praktik laut juga membantu mahasiswa mengenali waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan ikan. Aktivitas ikan biasanya lebih tinggi pada waktu tertentu seperti pagi hari dan sore menjelang malam, karena kondisi lingkungan lebih mendukung ikan mencari makan. Mahasiswa mulai memahami bahwa waktu operasi penangkapan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan hasil tangkapan. Pengalaman langsung di lapangan memberikan gambaran bahwa pengetahuan mengenai perilaku ikan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas penggunaan alat tangkap pancing. Kegiatan praktik memperlihatkan bahwa teknik penarikan ikan perlu dilakukan secara hati-hati agar ikan tidak terlepas dari mata pancing. Tarikan yang terlalu kuat dapat menyebabkan tali putus atau mata pancing terlepas, sedangkan tarikan yang terlalu lambat sering membuat ikan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Mahasiswa belajar menyesuaikan kekuatan tarikan berdasarkan ukuran ikan yang tertangkap. Pengalaman ini memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan penggunaan alat tangkap pancing tidak hanya bergantung pada alat, tetapi juga kemampuan dan keterampilan pemancing dalam mengendalikan situasi saat proses penangkapan berlangsung. Pengalaman selama praktikum praktek laut penangkapan ikan memberikan pemahaman bahwa penggunaan pancing ulur dan pancing joran membutuhkan latihan yang berkelanjutan agar kemampuan pengoperasian semakin baik. Kesalahan saat memasang umpan, menentukan kedalaman, maupun menarik ikan menjadi bagian dari proses belajar di lapangan. Mahasiswa mulai memahami bahwa dunia penangkapan ikan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan laut. Pembelajaran tersebut menjadi pengalaman berharga dalam meningkatkan wawasan dan keterampilan selama mengikuti praktik laut penangkapan ikan. Penggunaan pancing ulur dan pancing joran selama praktik laut juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam membangun kerjasama dan komunikasi. Proses penangkapan sering dilakukan dengan saling membantu saat menyiapkan alat, memasang umpan maupun mengangkat hasil tangkapan agar kegiatan berjalan lebih efektif. Daerah penangkapan ikan atau fishing ground menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penggunaan alat tangkap pancing. Pemilihan lokasi yang tepat membantu meningkatkan peluang memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Area yang banyak ditemukan ikan biasanya berada di sekitar terumbu karang, rumpon, perairan berbatu, maupun lokasi dengan arus tertentu yang membawa sumber makanan ikan. Pemahaman mengenai lokasi penangkapan menjadi bagian penting yang dipelajari selama kegiatan praktek laut penangkapan ikan.
Praktik laut memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengenali ciri-ciri daerah yang memiliki potensi sumber daya ikan, pengamatan terhadap kondisi air, keberadaan burung laut, serta aktivitas ikan di permukaan menjadi petunjuk awal dalam menentukan lokasi penangkapan. Mahasiswa mulai memahami bahwa tidak semua wilayah laut memberikan hasil tangkapan yang sama. Pemilihan lokasi yang kurang tepat sering menyebabkan hasil tangkapan menjadi sedikit meskipun alat tangkap yang digunakan sudah sesuai. Penggunaan pancing ulur dan pancing joran pada lokasi tertentu menunjukkan hasil tangkapan yang berbeda. Area dekat terumbu karang biasanya menghasilkan ikan karang seperti kakap dan kue, sedangkan perairan terbuka sering menghasilkan ikan pelagis seperti tongkol dan kembung. Pengalaman tersebut membantu mahasiswa memahami hubungan antara habitat ikan dengan jenis hasil tangkapan yang diperoleh. Pengetahuan mengenai habitat ikan menjadi hal penting dalam kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap pancing. Pengalaman selama praktik laut membuat mahasiswa memahami bahwa keberhasilan penangkapan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan menggunakan alat tangkap, tapi juga kemampuan menentukan lokasi yang sesuai. Pengetahuan mengenai daerah penangkapan ikan membantu meningkatkan efektivitas waktu dan tenaga selama kegiatan berlangsung. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman nyata mengenai pentingnya strategi dalam dunia penangkapan ikan. Kondisi oseanografi sederhana seperti arus, gelombang, dan kedalaman perairan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan fishing ground. Arus yang terlalu kuat sering menyulitkan proses pengoperasian alat tangkap karena umpan mudah terbawa pergerakan air. Perairan yang terlalu dangkal maupun terlalu dalam juga membutuhkan penyesuaian teknik penggunaan pancing. Mahasiswa mulai belajar bahwa penangkapan ikan memerlukan pengamatan lingkungan secara menyeluruh sebelum kegiatan dilakukan. Mahasiswa juga mulai mengenal penggunaan tanda-tanda alami dalam menentukan daerah penangkapan ikan yang potensial. Keberadaan gerombolan burung laut yang bergerak di atas permukaan air sering menjadi indikasi adanya ikan kecil yang berkumpul dan diikuti oleh ikan predator. Perubahan warna air laut pada area tertentu juga diamati sebagai petunjuk adanya perbedaan kondisi perairan yang dapat memengaruhi keberadaan ikan. Pengamatan sederhana tersebut memberikan pemahaman bahwa lingkungan laut memiliki banyak tanda yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penangkapan. Penggunaan alat bantu navigasi sederhana membantu mengenali lokasi fishing ground dengan lebih akurat. Penentuan titik koordinat penangkapan mempermudah proses pencarian lokasi yang sebelumnya memberikan hasil tangkapan yang baik. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa teknologi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kegiatan penangkapan. Pemanfaatan alat navigasi juga membantu mengurangi waktu pencarian lokasi sehingga kegiatan menjadi lebih efisien. Perbedaan waktu penangkapan ternyata turut memengaruhi keberhasilan penggunaan alat tangkap pancing. Beberapa jenis ikan lebih aktif mencari makan pada pagi atau sore hari, sehingga peluang memperoleh hasil tangkapan
menjadi lebih tinggi pada waktu tertentu. Kondisi cuaca dan perubahan pasang surut juga menjadi faktor yang diamati selama kegiatan berlangsung. Pemahaman mengenai waktu aktif ikan membantu mahasiswa menentukan strategi penangkapan yang lebih tepat di lapangan. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa komunikasi dengan pemancing lokal memberikan banyak informasi mengenai lokasi yang sering menghasilkan tangkapan terbaik. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman lapangan para pemancing membantu mahasiswa memahami karakteristik perairan secara lebih nyata. Informasi mengenai jenis ikan dominan, kondisi arus, serta musim penangkapan menjadi tambahan wawasan yang sangat membantu selama kegiatan praktikum praktek laut penangkapan ikan berlangsung. Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman praktis memiliki nilai penting dalam dunia penangkapan ikan. Pemahaman mengenai daerah penangkapan ikan semakin memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan alat tangkap pancing secara efektif. Pengetahuan tentang kondisi lingkungan, habitat ikan, serta waktu penangkapan membantu meningkatkan peluang keberhasilan selama praktik laut dilakukan. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata bahwa kegiatan penangkapan ikan membutuhkan perpaduan antara keterampilan teknis dan kemampuan memahami kondisi perairan. Pembelajaran ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam memahami praktik penangkapan ikan yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Hasil tangkapan yang diperoleh menggunakan alat tangkap pancing sangat dipengaruhi oleh lokasi penangkapan, jenis umpan, serta ukuran mata pancing yang digunakan. Pancing ulur dan pancing joran umumnya menangkap ikan secara selektif karena ikan tertangkap satu persatu melalui mata pancing. Jenis ikan yang berhasil diperoleh selama praktik laut cukup beragam tergantung kondisi perairan tempat penangkapan dilakukan. Praktik laut memperlihatkan bahwa ikan pelagi seperti tongkol, kembung, dan cakalang sering ditemukan pada perairan terbuka. Ikan jenis ini memiliki pergerakan aktif dan biasanya hidup bergerombol sehingga peluang penangkapan lebih besar ketika lokasi penangkapan tepat. Penggunaan umpan segar sering memberikan hasil tangkapan yang lebih baik pada ikan pelagis. Pengalaman tersebut membantu mahasiswa memahami perilaku ikan berdasarkan habitat hidupnya. Area perairan dekat karang memberikan hasil tangkapan yang berbeda dibanding perairan terbuka. Jenis ikan karang seperti ikan kue, ikan kapas-kapas, ikan kepe-kepe gajah lebih sering ditemukan pada lokasi berbatu atau terumbu karang. Penggunaan pancing ulur menjadi lebih efektif pada area tersebut karena umpan dapat langsung diturunkan menuju dasar perairan. Pengalaman selama praktek laut penangkapan ikan memberikan pemahaman bahwa hasil tangkapan tidak selalu sama pada setiap operasi penangkapan. Faktor cuaca, waktu penangkapan, kondisi laut, dan ketersediaan ikan sangat mempengaruhi jumlah maupun jenis ikan yang berhasil diperoleh. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman nyata mengenai dinamika kegiatan penangkapan ikan di laut menggunakan alat tangkap pancing.
setiap hari Enggak, kalau saya mancing itu cuma Sabtu sama Minggu. Iya. berarti hobi atau Hobi. hobi? Hobi. Untuk hasil tangkapan yang dapat di sini itu apa? Kalau di sini sih ikannya kecil. Iya, ikan namanya kalau di sini tuh merah mata. Oh, ikan merah mata. Kalau di sini ya. Umpan. Umpannya pakai apa? Kalau saya sih mancing pakai 20. Mat? Itu loh yang umpan. 20. Iya. Terus ukuran mata pancing. Ukuran mata pancing apa? Kalau ini ukuran ujung. Iya. Dari jam berapa? Kira-kira dari jam berapa nih? Tadi saya sini dari jam 7. Sekarang dari jam 10. Alat tangkap pancing memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. Pengoperasian alat tergolong sederhana dan tidak membutuhkan biaya operasional yang terlalu besar. Hasil tangkapan umumnya memiliki kualitas yang baik karena ikan tertangkap satu persatu sehingga kerusakan fisik ikan lebih sedikit. Tingkat selektivitas alat tangkap juga cukup tinggi karena ukuran ikan yang tertangkap biasanya menyesuaikan ukuran mata pancing yang digunakan. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting yang dipelajari selama praktik laut berlangsung. Praktik menggunakan pancing ulur menunjukkan bahwa alat ini mudah dioperasikan dan cocok digunakan pada berbagai kondisi perairan. Pancing ulur dapat digunakan pada perairan dangkal maupun dalam dengan menyesuaikan panjang tali dan jenis pemberat. Penggunaan alat ini juga lebih fleksibel karena dapat dioperasikan tanpa membutuhkan mesin tambahan. Pancing joran memberikan kelebihan berupa kenyamanan saat proses penangkapan berlangsung. Batang joran membantu mengurangi beban saat menarik ikan, sedangkan reel mempermudah proses penggulungan tali. Penggunaan alat ini membuat pengoperasian menjadi lebih praktis dan terkontrol. Kegiatan praktik juga memperlihatkan beberapa kekurangan alat tangkap pancing. Jumlah hasil tangkapan cenderung lebih sedikit dibanding alat tangkap skala besar seperti pukat atau jaring. Penggunaan alat membutuhkan kesabaran karena proses penangkapan dilakukan satu persatu. Risiko ikan terlepas dari mata pancing juga cukup tinggi apabila teknik pengoperasian kurang tepat. Kondisi cuaca buruk terkadang membuat penggunaan alat tangkap pancing menjadi lebih sulit dilakukan. Pengalaman selama praktek laut penangkapan ikan memberikan gambaran bahwa setiap alat tangkap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemasangan umpan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengoperasian alat tangkap pancing karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penangkapan ikan. Umpan berfungsi untuk menarik perhatian ikan agar mendekati mata pancing dan memakannya. Keberhasilan proses penangkapan tidak hanya ditentukan oleh kualitas alat tangkap yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pemasangan umpan yang tepat. Umpan yang dipasang dengan baik akan terlihat lebih alami di air, sehingga lebih mudah menarik ikan target.
Proses pemasangan umpan diawali dengan menyiapkan umpan yang akan digunakan sesuai dengan jenis ikan target. Umpan yang kami gunakan pada praktik ini yaitu adalah udang segar, karena aroma alami yang dihasilkan dari udang itu sendiri dapat meningkatkan daya tarik bagi ikan. Pemasangan umpan dilakukan dengan cara menusukkan mata pancing pada bagian tertentu dari umpan agar tidak mudah lepas saat diturunkan ke dalam perairan. Posisi pemasangan harus diperhatikan agar mata pancing tetap terbuka dan mudah mengait ikan ketika umpan dimakan. Umpan yang dipasang terlalu menutupi mata pancing dapat mengurangi peluang ikan untuk terkait dengan sempurna. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa kondisi perairan juga mempengaruhi teknik pemasangan umpan. Arus yang kuat sering menyebabkan umpan lebih cepat rusak atau terlepas dari mata pancing. Situasi tersebut membuat mahasiswa harus memastikan bahwa umpan terpasang dengan kuat sebelum alat diturunkan ke laut. Pengamatan langsung di lapangan memberikan pemahaman bahwa pemasangan umpan tidak hanya dilakukan secara asal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat penangkapan berlangsung. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa kondisi perairan juga mempengaruhi teknik pemasangan umpan. Arus yang kuat sering menyebabkan umpan lebih cepat rusak atau terlepas dari mata pancing. Situasi tersebut membuat mahasiswa harus memastikan bahwa umpan terpasang dengan kuat sebelum alat diturunkan ke laut. Pengamatan langsung di lapangan memberikan pemahaman bahwa pemasangan umpan tidak hanya dilakukan secara asal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat penangkapan berlangsung. Penggunaan pancing ulur selama praktik menunjukkan bahwa umpan harus dipasang dengan kuat karena alat dioperasikan secara vertikal pada kedalaman tertentu. Posisi umpan yang baik membantu menjaga kestabilannya saat berada di dalam air. Mahasiswa belajar bahwa umpan yang mudah terlepas akan mengurangi efektivitas penangkapan dan menyebabkan waktu operasi menjadi kurang efisien. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan penggunaan pancing ulur sangat dipengaruhi oleh kualitas pemasangan umpan sebelum alat dioperasikan.
Pemahaman mengenai alat tangkap pancing, pemasangan umpan, serta teknik pengoperasian yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil tangkapan yang diperoleh selama praktik laut. Hasil tangkapan yang berhasil diperoleh menggunakan pancing ulur dan pancing joran perlu ditangani dengan baik agar mutu ikan tetap terjaga hingga proses pendaratan. Penanganan hasil tangkapan menjadi salah satu tahapan penting dalam kegiatan penangkapan ikan karena kualitas ikan akan mempengaruhi nilai jual serta tingkat kesegarannya. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa ikan yang baru ditangkap harus segera dilepaskan dari mata pancing dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada tubuh ikan. Proses pelepasan dilakukan menggunakan tangan atau alat bantu tertentu agar tidak merusak bagian mulut maupun tubuh ikan. Nah, penanganan yang kurang tepat juga dapat menyebabkan luka fisik pada ikan sehingga kualitas hasil tangkapan menurun. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan penangkapan tidak hanya diukur dari jumlah ikan yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas hasil tangkapan yang dapat dipertahankan. Pembelajaran mengenai pancing ulur dan pancing joran yang telah dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa alat tangkap ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan alat tangkap lainnya. Sistem penangkapan yang dilakukan secara satu persatu membuat alat tangkap pancing dikenal sebagai alat yang relatif ramah lingkungan. Penggunaan pancing tidak menyebabkan kerusakan habitat perairan karena alat tidak diseret atau dioperasikan secara menyapu dasar laut. Kegiatan praktik laut memperlihatkan bahwa ikan yang tertangkap menggunakan pancing umumnya merupakan ikan target yang tertarik pada umpan. Tingkat selektivitas yang tinggi menjadi salah satu keunggulan alat tangkap ini karena jumlah hasil tangkapan sampingan lebih relatif sedikit. Penggunaan alat tangkap yang selektif dapat membantu menjaga keseimbangan sumber daya ikan di perairan. Pengalaman tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip perikanan yang bertanggung jawab. Penggunaan pancing ulur dan pancing joran selama praktek laut penangkapan ikan juga menunjukkan bahwa alat tangkap ini dapat mengurangi resiko penangkapan ikan yang berukuran terlalu kecil. Ukuran mata pancing dapat disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan target sehingga hasil tangkapan menjadi lebih terarah. Pengamatan selama praktik memperlihatkan bahwa alat tangkap pancing tidak menyebabkan kerusakan pada terumbu karang maupun habitat dasar perairan. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa alat tangkap tertentu yang berpotensi mengganggu ekosistem apabila digunakan secara tidak terkendali. Pengalaman selama praktik laut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sumber daya ikan agar tetap tersedia di masa mendatang. Penggunaan pancing ulur dan pancing joran menjadi contoh penerapan alat tangkap yang mendukung konsep perikanan berkelanjutan. Bukan kemarin kita lihat itu juga ya. Itu nih. Kapan hari apa tuh ya saya lihat? Nanyain orang mancing juga. Oh, ada juga kawan kami Pak di sana. Iya, saya lihat emang. Oh iya. Kalau mereka mau Pak sana Pak. Ya. Yang mau Pak. Itu. Kayak deh. Dari jam berapa pakai mancing Pak biasanya? Oh, tadi pagi. Pagi jam berapa tadi? Pagi jam sekitar jam 8-an lah. Sampai jam Oh, belum tahu lagi nih. Udah jam berapa nih?
hari libur aja. Ini Pak, biasanya makan Udah. Udah. terus biasanya ikan yang kita Ini cara apa? Berapa? GP. Gitu yang putih itu. Ya, itu deh. Juga GP itu. Di bawah tas saya. Nih. Oh, Sama kakak-kakak. Kapas-kapas Pak. GT kapas-kapas. Apa lagi? Apa ya? Nih. Oh, besar. Tuh. Oh, itu ikan jiti namanya Ini Pak. GP nih. Heeh. Anak rambu. Oh ya. Rambu ini kapas-kapas. Oh, seluruh rangkaian kegiatan praktik laut yang telah dilaksanakan memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami penggunaan alat tangkap pancing. Materi yang dimulai dari pengenalan alat tangkap, bagian-bagian pancing, pemasangan umpan dan cara kerja alat, penentuan daerah penangkapan hingga penanganan hasil tangkapan memberikan gambaran yang lengkap mengenai kegiatan penangkapan ikan menggunakan pancing ulur dan pancing joran. Pemahaman yang diperoleh melalui praktik langsung di lapangan memberikan pengalaman yang lebih nyata dibandingkan hanya mempelajari teori. Kegiatan praktik memperlihatkan bahwa keberhasilan penangkapan ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi alat tangkap, kualitas umpan, keterampilan dalam mengoperasikan alat, lokasi penangkapan, serta kondisi lingkungan perairan yang menjadi faktor utama yang menentukan hasil tangkapan. Setiap tahapan yang dilakukan selama praktik memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan operasi penangkapan ikan di laut. Pengalaman selama penggunaan pancing ulur menunjukkan bahwa alat ini efektif digunakan pada berbagai kondisi perairan dengan teknik pengoperasian yang relatif sederhana. Penggunaan pancing joran juga memberikan keuntungan dalam hal kenyamanan dan pengendalian alat saat proses penangkapan berlangsung. Perbandingan kedua alat tersebut memberikan gambaran bahwa setiap alat tangkap memiliki karakteristik dan fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi perairan tempat penangkapan ikan dilakukan. Kegiatan praktik laut juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas hasil tangkapan dan kelestarian lingkungan laut, penanganan ikan yang baik setelah ditangkap, serta penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Keberhasilan penangkapan tidak hanya dilihat dari jumlah hasil tangkapan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan menjaga mutu ikan dan kelestarian sumber daya perikanan. Seluruh materi yang dipelajari selama kegiatan praktik saling berhubungan dan membentuk pemahaman yang utuh mengenai proses penangkapan ikan menggunakan pancing ulur dan pancing joran. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta kemampuan memahami kondisi lingkungan laut. Setiap proses yang dilakukan mulai dari persiapan alat hingga penanganan hasil tangkapan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan penangkapan. Kondisi laut yang berubah-ubah selama praktik menjadi pengalaman penting dalam memahami tantangan yang sering dihadapi dalam kegiatan penangkapan ikan. Perubahan arus, gelombang, arah angin, dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan alat tangkap pancing. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menyesuaikan teknik penangkapan dengan kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan operasi penangkapan ikan.
Pelaksanaan praktik laut memberikan gambaran nyata mengenai proses penangkapan ikan yang sesungguhnya, mulai dari persiapan alat, pemasangan umpan, pengoperasian pancing, penanganan hasil tangkapan hingga evaluasi kegiatan. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam memahami dunia perikanan tangkap secara lebih mendalam. Seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya keterampilan teknis, pengetahuan lapangan, serta pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijaksana untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan di masa mendatang. I just had to let you know you're